tempat tinggal saya 700 meter dari masjid terdengar gitu loh, memang kencang. Nah ini namanya toleransi beragama di bumi para nabi. Di Palestina ada makam Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Nabi Daud. Nah ini menunjukkan toleransi yang sangat luar biasa yang diwariskan oleh para nabi terdahulu. Jadi Nabi Isa hadir tanpa membongkar tempat-tempat ibadah peninggalan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad hadir membawa Islam ketika menguasai Palestina oleh Umar bin Khattab. Sahabat Umar pun membiarkan gereja berdiri kokoh dan beliau minta tanah kosong yang pada akhirnya dibangun masjid, diberi nama Masjid Umar bin Khattab. Nah ini namanya toleransi tingkat tinggi. Lanjut Pak. Terus nah ini Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman membawa misi Allah Subhanahu wa taala kepada kaum di masanya. Lalu pada masa berikutnya datang Nabi Isa membawa millah atau agama Allah Subhanahu wa taala tanpa merusak segala macam bentuk artefak peninggalan sebelumnya. Pun pada masa kejayaan Islam, artefak terdahulu dibiarkan berdiri kokoh tanpa ada perusakan sebagai bukti toleransi keragaman dan keberagamaan yang harus kita contoh. Keragaman sosial, budaya, politik, agama, antar mazhab dan lain-lain merupakan sunnatullah, keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Yang harus kita upayakan adalah menciptakan suasana damai dan indah dalam keragaman tersebut. Nah ini saya sampaikan. Terus Pak Taufik, kenapa sekarang jadi begini? Nah, ya, itu dulu. Silakan ada pertanyaan monggo. Saya minum dulu ya. Jadi yang terjadi itu ya penjajahan sebuah bangsa ke bangsa lain, gitu. Karena orang-orang Yahudi tidak semuanya sepaham dengan pemerintahnya Israel itu sendiri. Ingin menguasai wilayah tersebut. Nah untuk bisa menguasai itu kan ya kadang-kadang menggunakan dan sering menggunakan cara yang baik cara halus, agak kasar dan yang sangat kasar, bahasanya kezaliman kan gitu. Nah posisinya ya bangsa Palestina itu ya bangsa yang terjajah. Oleh karenanya UUD 45 kita, undang-undang kita kan menolak penjajahan itu. Maka konsisten dari zaman Pak Soekarno sampai hari ini ya, itu menyebutnya Israel adalah penjajah, Palestina bangsa yang dijajah. Satu itu. Yang kedua, kaum Yahudi, agamawan Yahudi nggak sepakat. Banyak yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintahnya itu. Contoh, ketika kita masuk ke makam Nabi Daud itu Pak, kita diterima dengan baik tanpa ada pelarangan. Nah, justru mereka ini orang yang ahli agama, ahli kitab sucinya itu mereka, para santri, mahasiswa, mahasiswi, dan para profesor Zabur Tauratnya itu ya malah welcome, ahlan wa sahlan gitu. Nah, tapi
Yang Zionis inilah yang jahat. Zionis yang jahat. Intinya ingin menguasai Palestina dari keseluruhan itu. Yang ketiga, di Israel itu, di Palestina itu ada Hamas, ada PLO, ada Hizbullah, ada Fatah, ada banyak faksi gitu kan. Nah, kebetulan yang di Gaza itu dikuasai oleh Hamas. Kemudian kalau PLO, Hamas itu identik dengan kelompok keislaman Muslim. PLO bahasa kita nasionalis. Maka ketika di PLO itu polisinya, tentaranya ya ada yang Muslim, ada yang non Muslim. Jadi ada yang Islam, ada yang non Islam gitu. Maka itu yang katakan penjajahan. Nah, bagaimana sikap kita bangsa Indonesia? Tentu ya harus pro rakyat Palestina. Pro rakyat Palestina, rakyatnya. Karena mereka yang terzalimi. Maka saya pernah dianggap Pak Taufik enggak pro Palestina. Oh, tidak begitu. Saya agak selektif ngasih bantuan itu, menyalurkan bantuan. Kenapa? Jangan sampai salah sasaran. Gitu loh, Pak. Tapi orang nggak paham. Dan buktinya, maaf, anak saya sebagai direktur itu bangun masjid, bangun madrasah, sekolah bahasa kita, bangun poliklinik. Di sana begitu banyak. Tapi memang kerjasama dengan pemerintah RI, Dubes RI, dan pemerintah tempat sana. Supaya apa? Supaya tepat sasaran. Gitu. Jangan sampai nanti sumbangan yang didonasikan itu salah sasaran, justru akan masuk ke kantong-kantong Israel, digunakan untuk senjata makan tuan. Kita maunya bantu dan ternyata merusak, digunakan untuk mendolimi orang yang kita bantu gitu. Kan namanya salah. Nah, posisi kita ya wajib membantu. Yang minimal kalau nggak mampu berdonasi uang, doa yang kita panjatkan. Kenapa? Ternyata kekuatan doa itu luar biasa. Ribuan peluru kendali Israel diledakkan, tidak meledak itu banyak. Allah kasih kelebihan itu, pertolongan Allah itu ada. Kalau ikut akal manusia, Pak, ya habis orang Palestina kan. Ternyata tumbuh terus itu. Tidak pernah habis populasinya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara teologis begini, secara teologis, umpama orang-orang Israel, Yahudi yang dikalahkan, itu tanda kiamat sudah sangat dekat sekali. Itu sangat dekat sekali. Tapi mudah-mudahan kiamat masih jauh. Ya, sudah dekat dalam hitungan akhir zaman. Dekatnya itu apakah 100 tahun ke depan, ratusan tahun ke depan, juta tahun ke depan, kita wallahu a'lam bishawab. Ini yang para ulama tidak bisa memastikan kapannya. Jangan sampai kayak Ustadz Kiamat yang ada di Bandung meyakini bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 2045. Tinggal hitung saja. Nanti nggak cepat nikah nih. Baru nikah kiamat ya. Nah itu hitungan hadis yang al-ngawuriyah. Ngawur. Kiamat pasti ada. Cuman tahunnya tolong jangan dipastikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena satu, ada yang pernah ke Sungai Tiberias? Ada. Danau Tiberias pernah? Belum. Nah, nanti ngajak saya. Kapan-kapan kita studi tur ya. Sungai Tiberias itu kalau asap, apa asap itu? Kering, itu tanda kiamat itu. Nah, alhamdulillah saya menikmati ikan mujairnya Sungai Tiberias.
Tak pikir ikan apa gitu, harganya 400.000, satu ekor 400.000. Mahalnya karena dogmanya ini ikan Tiberias nyampe di meja, nah mujahir. Ya bahasa kita mujahir aja, hanya gede lebar gitu aja. Apa mujahir gitu? Mujahir nilah lagi tuh, tapi memang gede Pak. Ini kurang gede mujahir ini kurang gede. Jadi dimakan 5 orang cukup gitu. Mujahir. Nah saya sudah pernah sama tim masuk Sungai Tiberias menggunakan kapal laut. Ya, yang kiamat masih lama. Kenapa? Sungainya masih, danaunya masih bisa dilalui kapal laut. Jadi teman kita bilang tahun 2045 itu saya kira kurang tepat kan. Kan pernah diramalkan juga kiamat akan terjadi tahun 2011. Kapan itu ramalan itu? Tahun 1989. Ternyata 2011 setelah saya wisuda doktor yang pertama, nggak kiamat, alhamdulillah nggak kiamat. Nah, itu namanya orang hitung-hitung hadisnya sahih, tapi pemahamannya yang tidak sahih. Baik, barangkali itu ya. Mudah-mudahan toleransi beragama yang ada dari masa ke masa itu ya harus kita ciptakan. Tapi tetap lakum dinukum waliyadin. Adapun dengan Palestina ini mengenai PLO, Hamas, Hizbullah, Fatah yang mereka adalah faksi-faksi yang ada di Palestina, ini yang menyebabkan rakyat Palestina sulit mendapatkan kemerdekaan. Kenapa? Di dalamnya berantem satu sama lain, gitu kan? Ya tak ubahnya bangsa kita dulu lah. Umpama Mataram Islam tadinya pro bangsa diciptakan oleh VOC Belanda, hanya terpecah. Pecahannya yang satu pro bangsa, yang satu pro penjajah demi kekuasaan. Nah, sama Pak, sama seperti itu modelnya dunia itu sudah ada di bangsa kita, pernah seperti itu. Mataram Islam terpecah, buktinya ada Kartasuro, ada Solo, ada Jogja. Awalnya hanya satu, kan begitu. Nah, ini bukti sudah ada yang pro penjajah Belanda, ada yang pro bangsa. Makanya yang pro Belanda didanai, dibantu, yang pro bangsa berjuang mati-matian untuk mengusir, tapi yang diperangi juga saudaranya juga gitu loh Pak. Nah itu terjadi pula di Palestina gitu. Makanya saya pribadi agak bingung begitu. Bingung bagaimana? Bingungnya ya kita nyumbang dari berbagai negara simpati, tapi di dalam sendiri itu masih belum satu padu dalam menghadapi Israel. Itu nggak bersatu. Maka mudah-mudahan mereka bisa bersatu padu dan bisa menang. Itu merupakan tanda kiamat sudah sangat dekat. Ya, tapi bukan berarti bagaimana Pak Taufik? Ya itu Allah memberikan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah untuk mereka, kesempatan ibadah dengan donasi kita, mereka beribadah kepada Allah dengan kesabarannya, dengan jihadnya. Itu masing-masing yang donasi dapat pahala, mendoakan dari sini dapat pahala, mereka yang bersabar berjuang dapat pahala. Allah ngasih ladang yang berbeda-beda. Intinya apa? Sama, yaitu beramal soleh. Baik, kita tuh kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.